kasih dalam Kristus. Selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kesempatan dan rahmat-Nya sehingga kita boleh berkumpul bersama di tempat ini guna untuk mengikuti kegiatan katekese dengan tema peran orang tua dalam membentuk iman anak sejak usia dini. Pada kesempatan ini kita semua diajak untuk merenungkan perintah keempat Dekalog, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Perintah ini tidak hanya untuk menuntut ketaatan anak, tetapi juga menegaskan tanggung jawab dari orang tua sebagai pendidik iman pertama dalam keluarga. Sebelum katekese ini dimulai, kita awali dengan lagu pembuka. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan dan berkat-Mu kepada kami semua, sehingga pada kesempatan ini Engkau memperbolehkan kami berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi gagasan untuk membentuk katekese peran orang tua menjadi lebih baik. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah pertemuan kami ini dari awal hingga akhir, agar semua dapat berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik saudari-saudari sekalian, langkah selanjutnya mari kita melihat dan mendalami situasi konkret dari katekese ini dengan mendengarkan sebuah cerita dengan tema biji iman kecil dalam taman keluarga. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah sepasang suami istri, Pak Anton dan Ibu Maria, bersama putri kecil mereka yang ceria, yaitu Ana. Keluarga mereka bukanlah keluarga kaya raya, melainkan keluarga mereka adalah keluarga yang penuh cinta dan memiliki iman yang hidup. Setiap sore setelah Ibu Maria selesai menyapu halaman dan Pak Anton selesai membersihkan kebun, mereka bertiga duduk di belakang rumah yang menghadap ke taman. Itu adalah waktu favorit untuk Ana. Suatu sore, Ana bertanya sambil menunjuk sekotak benih bunga di meja. "Ayah, bagaimana bunga-bunga itu bisa tumbuh besar dan indah?" Pak Anton tersenyum. "Mereka butuh tanah yang baik, air yang cukup, dan sinar matahari setiap hari, Nak." Ibu Maria menimpali dengan lembut. "Sama seperti iman kita, Ana. Iman itu seperti biji kecil di dalam hati kita." Ana bingung. "Biji iman? Siapa yang menyiramnya, Ibu?" Pak Anton merangkul Ana. "Kitalah yang menyiramnya, Nak. Ayah dan Ibu. Tugas kami adalah memastikan biji imanmu mendapat air dan matahari yang cukup setiap hari." Lalu Ana bertanya lagi, "Bagaimana caranya?" Matanya berbinar penasaran. Dengan doa sebelum tidur, dengan cerita-cerita tentang Yesus saat kita makan malam, dan pergi ke gereja bersama setiap minggu. Jelas Ibu Maria. Setiap kali kita melakukan hal-hal itu,
kita sedang merawat biji imanmu. Beberapa minggu berlalu dan biji bunga yang mereka tanam mulai bertunas. Ana merawatnya dengan rajin, didampingi orang tuanya. Pada suatu malam, saat mereka berdoa bersama, Ana menyela, "Ayah, Ibu, apakah biji imanku sudah tumbuh?" "Tentu saja," kata Pak Anton. "Setiap kali kamu memilih untuk jujur saat bermain dengan temanmu, atau saat kamu berbagi mainanmu tanpa disuruh, itu tandanya biji imanmu sedang mekar menjadi bunga kasih." Baik saudari-saudari sekalian, dari cerita yang sudah kita dengar bersama tadi, mungkin perlu dibacakan kembali atau memang sudah kita dengarkan semua tadi? Sudah jelas. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan untuk mendalami tema katekese kita berdasarkan cerita yang sudah kita dengar bersama tadi. Dari cerita yang telah kita dengarkan tadi, perumpamaan seperti apa yang digunakan Pak Anton dan Ibu Maria untuk menjelaskan iman kepada anak? Saya jadi fasilitator. Ya, saya persilakan Kakak Yuyun. Baik, Ibu Fasilitator, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perumpamaan yang digunakan Pak Anton dan Maria untuk menjelaskan iman kepada anak yaitu mereka mengumpamakan iman sebagai biji kecil yang ada di dalam hati setiap orang. Itu saja. Baik, terima kasih dari Kakak Yuyun tadi. Perumpamaan yang digunakan oleh ibunya dan bapaknya dari Ana untuk menjelaskan iman kepada anak itu biji kecil yang ada di dalam hati setiap orang. Dan juga dari cerita yang telah kita dengar bersama tadi, siapakah yang berperan sebagai penyiram dan pemupuk dalam biji iman tersebut? Baik, saya Ibu yang berperan sebagai pemupuk iman dalam cerita tersebut tadi adalah Pak Anton dan Ibu Maria selaku orang tua dari si Ana tadi. Baik, terima kasih Kakak Sinar. Dari cerita yang telah kita dengar bersama tadi, mungkin saudara-saudara sekalian memiliki pengalaman yang sesuai atau yang serupa dengan cerita tadi. Dari saya, oke, baik, terima kasih. Menurut cerita yang saya dengar tadi berkaitan dengan bagaimana Ibu Maria dan Pak Anton ini memberikan baik, terima kasih. Berkaitan dengan cerita yang telah kita dengar bersama, orang tokoh Pak Anton dan Ibu Maria itu mengumpamakan tentang biji iman kepada si anak ini. Jadi pengalaman yang serupa dengan cerita pada kesempatan ini, bahwasanya itu terjadi di dalam keluarga saya, di mana saya sebagai kakak memberikan sebuah pemahaman kepada adik saya, di mana saya mengajak mereka untuk berbagi cerita iman juga untuk menumbuhkan semangat mereka. Dalam hal ini adalah biji iman mereka, mengajak mereka berdoa. Dan di dalam keluarga saya juga tentunya selalu ada yang namanya pemupukan biji iman. Melalui apa? Melalui doa bersama dalam keluarga. Walaupun sebenarnya
Nah, tidak setiap hari, tetapi ketika kita melihat atau saya berada di dalam keluarga, saya mampu menumbuhkan biji iman saya sendiri melalui keluarga, seperti yang sudah diceritakan pada cerita oleh fasilitator. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kakak Afni. Mungkin ada juga dari teman-teman sekalian dari cerita tadi, mungkin juga ada pengalaman dari kita, bagaimana iman kita tumbuh dalam lingkungan keluarga, atau bagaimana kita memupuk iman-iman kita sendiri, ataupun dari kita punya adik, mungkin ada pengalaman. Oke, jika memang tidak ada perumpamaan yang digunakan oleh Pak Anton dan Ibu Maria untuk menjelaskan iman kepada anak, bahwa iman bukan sekedar pengetahuan, tetapi sesuatu yang hidup dan tampak dalam tindakan sehari-hari. Dalam perumpamaan biji iman, peran orang tua sebagai penyiram dan pemupuk menunjukkan tanggung jawab mereka dalam menanam, merawat, dan menumbuhkan iman anak melalui kasih, teladan, dan pendampingan. Hal ini, saudari-saudari sekalian, sejalan dengan perintah Dekalog yang keempat, yang mana tidak hanya menuntut anak untuk menghormati orang tua, tetapi juga mengingatkan orang tua akan tanggung jawab mereka sebagai pendidik iman pertama dalam keluarga. Dengan demikian, di sini hubungan antara orang tua dan anak menjadi relasi yang saling membangun, di mana iman anak dapat bertumbuh kuat karena didasarkan pada kasih dan bimbingan nyata dalam keluarga. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan atau di-sharingkan oleh Kakak Afni tadi, itu mau menunjukkan bahwa kebiasaan sederhana seperti berdoa, pergi ke gereja, berkata jujur, dan saling menghargai itu menunjukkan bahwa iman bertumbuh melalui kasih dan teladan dalam keluarga. Di sini orang tua mengajarkan iman bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga melalui sikap dan tindakan sehari-hari yang baik. Hal ini sesuai dengan Dekalog yang keempat, karena dengan menghormati orang tua, anak belajar menaati nasihat dan menerapkan nilai-nilai iman dalam hidupnya. Selanjutnya, mari kita menimba inspirasi dari kitab suci. Bagaimana pandangan dari kitab suci tentang tema katekese kita pada hari ini. Saya berikan kesempatan kepada satu orang untuk membacakan Alkitab. Lihat di kitab Ulangan bab 6 ayat 4-9. Perintah yang utama. Bacaan diambil dari kitab Ulangan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, atau sedang berjalan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Kakak Dolin telah meluangkan waktunya untuk membacakan kitab suci tadi. Dari kitab suci yang telah kita dengar bersama tadi, apakah perlu dibacakan kembali atau memang kita semua sudah mendengarkan dengan baiknya tadi?
Sudah. Jika memang tidak perlu dibacakan kembali, ada beberapa pertanyaan yang akan kita dalami bersama dari firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi. Kita sudah mendengarkan tadi ada kata dengarlah hai orang Israel. Dari kata itu, apa makna mendengarkan dalam konteks iman? Apa makna dari kata mendengarkan itu dalam konteks iman kita? Saya kakak fasilitator. Ya, saya persilakan. Di sini makna kata mendengarkan dalam konteks iman kita sebagai kita yang beriman Katolik, yaitu mendengarkan berarti membuka hati, menyadari kehadiran Tuhan dan menanggapi dengan tindakan nyata, bukan hanya mendengar dengan telinga. Kita harus bertindak sesuai dengan apa yang kita dengar dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Catherine. Dari Kakak Catherine tadi, makna mendengarkan itu dalam konteks iman, bahwa mendengarkan itu berarti kita membuka hati, menyadari kehadiran Tuhan, dan menanggapi dengan tindakan nyata, bukan hanya dengan telinga saja. Mungkin ada juga dari teman-teman lain. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan? Untuk pertanyaan yang kedua, dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama tadi, mungkin ada dari firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi dalam Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 9 tentang perintah yang utama dari Allah. Dari saudari-saudari sekalian, mungkin ada ayat yang menarik dari saudari-saudari. Mungkin ada ayat yang paling menarik Dari saya kakak. Terima kasih kakak fasilitator. Ayat yang menarik menurut saya secara pribadi ada pada ayat 5. Di sini tertulis, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi di sini menurut saya menarik bagaimana di dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Jadi kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan Allah kita, dan juga kita diajarkan bukan hanya mengasihi Tuhan Allah, tetapi juga mengasihi sesama dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Jadi ayat menarik menurut saya di sini ada pada ayat 5. Terima kasih Kakak Sena. Mungkin ada juga dari saudari-saudari yang lain. Baik, dari saya kakak fasilitator. Menurut saya ayat yang menarik dari bacaan yang kita dengar tadi itu pada ayat 6 yang berbunyi, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Alasan saya memilih ayat ini karena mengajarkan bahwa setiap nasihat dan ajaran iman harus diperhatikan dan dijalankan dengan sungguh-sungguh, terutama oleh anak kepada orang tua sesuai Dekalog keempat yang berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu, sehingga orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan iman kepada anak sejak usia dini. Baik, terima kasih dari Kakak Sena dengan Kakak Catherine tadi. Pada intinya bahwa ayat yang menarik dari Kakak Sena dengan Kakak Catherine dan menegaskan bahwa ajaran iman itu perlu diperhatikan, didengarkan, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua di sini memiliki peran penting untuk mengajarkan iman kepada anak sejak usia dini melalui nasihat, doa, dan teladan hidup yang baik.
Dengan itu anak memiliki relasi yang baik dengan Allah, seperti dengan dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka dapat mengasihi, saling menghargai sesama, begitupun juga dengan orang tua. Dari firman Tuhan yang telah kita dengar, dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, apa pesan yang mau disampaikan kepada kita semua yang hadir di sini? Dari saya kakak. Terima kasih kakak fasilitator. Jadi setelah mendengar, jadi kakak fasilitator, pesan yang mau disampaikan di sini menurut saya pribadi di dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 9 tadi, di sini sudah dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Jadi di sini pesannya bahwa kita sebagai umat beriman atau pengikut Kristus, kita harus menghormati Tuhan Allah kita. Menghormati Tuhan Allah bukan hanya sekedar bagaimana cara kita menghormati Tuhan, tetapi itu juga nampak dengan kita menghormati orang tua kita dan menghormati sesama. Jadi di sini ditegaskan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Jadi di sini sesuai dengan tema katekisi kita bahwa Tuhan menegaskan bahwa kasihanilah Tuhan dan kasihanilah sesama, itu harus diberikan juga dan harus diikuti juga oleh anak dan cucu kita. Jadi kita harus meneruskan apa yang Tuhan perintahkan sesuai yang ada di kitab suci, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Itu saja kakak fasilitator. Baik, terima kasih kakak Sena. Dari kakak Sena tadi, dari perikop yang dia telah dengar tadi, bahwa pesan yang mau disampaikan kepada kita bahwa kita harus menghormati Tuhan Allah yang nampak dalam orang tua, dan juga kasihilah sesama dan juga anak-anak cucu kita nanti. Hai. Terima kasih dari kakak Sena tadi bahwa pesan yang mau disampaikan kepada kita harus menghormati Tuhan Allah yang dalam konteks kehidupan sehari-hari itu nampak dalam bagaimana kita menghormati orang tua dan saling mengasihi sesama. Mungkin juga ada dari teman-teman yang lain pesan yang mau disampaikan kepada kita dari bacaan kitab suci tadi. Langkah selanjutnya, agar katekese ini tidak cukup sampai di sini, ada tawaran atau aksi konkret yang akan kita lakukan ke depannya supaya katekese ini itu dapat hidup. Mungkin ada tawaran atau aksi konkret dari kita semua supaya katekese ini tuh dapat hidup dan tidak sampai di sini. Dari saya. Oke, baik. Tawaran aksi konkret yang mau ditawarkan di sini bahwasanya kita yang hadir di sini hendaknya mampu menjadi teladan bagi sesama maupun dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat. Kita harus mampu memberikan teladan kepada mereka sehingga nanti biji-biji iman itu selalu tumbuh dimanapun berada. Itu saja. Terima kasih kepada Kak Afni. Mungkin ada juga dari teman-teman yang lain. Dari saya kakak, kebetulan pada saat ini kita sedang menjalani doa giliran. Ada baiknya sebagai orang tua untuk setiap malam itu membimbing anak untuk pergi berdoa giliran di KBG. Baik, terima kasih kepada Kakak Sinar, dari Kakak Afni dan juga Kakak Sinar tadi yang telah memberikan aksi konkret. Dari Kakak Afni tadi, kita harus memberikan teladan
bagi sesama dan juga masyarakat di sekitar kita. Dan dari Kakak Inak tadi, sebagai orang tua di sini harus membimbing anak, menuntun mereka untuk sering pergi doa seperti mengikuti doa rosario. Apakah saudari-saudari sekalian setuju dengan tawaran yang ditawarkan oleh Kakak Afni dengan Kakak Sinar tadi? Setuju. Oke, baik, saudari-saudari, marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam proses katekese yang telah kami langsungkan ini. Semoga dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kami sharingkan, sanggup untuk mengimani Engkau. Semoga ya Tuhan, dengan terang sabda-Mu yang sudah kami dengar dan dalami bersama, kami bisa membangun dan bertumbuh iman yang bertanggung jawab atas ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Harta yang paling berharga Adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tara adalah keluarga. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.